Selaras dengan visi misinya untuk mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali menggelar gerakan sholat subuh berjamaah dan pengajian rutin subuh Rabu, yang dilaksanakan setiap hari Rabu bertempat di Pendopo Kabupaten, Rabu 9 Februari 2022. Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Haji Ahmad Fikri, Wakil Bupati Syamsuri Arsyad, Sekretaris Daerah Haji Muhammad Nur, para asisten, Kepala OPD dan Kepala Bidang Lingkup Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Adanya kegiatan ini diharapkan semua aparatur sipil negara khususnya di Pemkab HSS, akan semakin bersemangat melaksanakan sholat subuh berjamaah serta amal ibadah lainnya, guna meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa'aqulu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wafiqna ila siratikal mustaqim wa afina wa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa sammaytuhu bi hidayatis salikin bi suluki maslakil muttaqin. Wallahu an as'ala ayyan fa'a bihi kama nafa'a bi aslihi, amin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Waradaktuhu ala muqaddimatin wa sab'ati abwabin wa khatimatin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Wa nahnu insyaallah ta'ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita sayangi Bapak Bupati, Bapak Wakil, Pak Sekda sekalian, semua yang bisa berhadir pada waktu ini tanpa mengurangi hormat kepada pian-pian mereka. Kita sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan taufik, rahmat dan hidayah, kurnia, inayah, pertolongan, kehendak, ketentuan daripada Allah Ta'ala juga. Dapat kembali kita berkumpul bersama-sama, sama-sama kita mensyukuri nikmat Allah Ta'ala, dipanjangkannya kita umur, bisa kita berikan alhamdulillah dapat kembali berkumpul bersama-sama. Dan alhamdulillah kita memasuki bulan yang mulia, bulan yang dimuliakan oleh Allah, itu bulan Rajab. Karena pada bulan Rajab inilah Allah Ta'ala menjalankan Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini bahwasanya ujar pengarang sammaituhu bihidayati salikin bisuluki maslakil muttaqin. Aku namai akan ini kitab dengan hidayati salikin, pada menyatakan perjalanan orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Dan aku meminta, memohon kepada Allah bahwasanya Allah Ta'ala memberi manfaat dengan ini kitab, sebagaimana Tuhan memberikan manfaat daripada asal ini kitab, yaitu kalam Imam Ghazali rahimahullah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan berkat daripada pengarang Imam Ghazali rahimahullah Ta'ala, Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, bismillahirrahmanirrahim. Selamat dunia akhirat, mati beriman, sempurna hajat, fil dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan dalam sebulan ini bulan mengucapkan selamat ulang tahun dan dari Tuhan, kemudian panjang umur sipil
sehat walafiat dan kabul serta keberkahan hajat dunia dan hajat akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Warattabtuhu ala muqaddimatin wa sab'ati abwabin wa khatimah. Dan aku susun ini kitab ujar sidin atas satu muqaddimah permulaan dan 7 bab dan 1 khatimah. Jadi isi ini kitab berdasarkan pertama adalah pembukaan, yang kedua 7 bab, dan yang terakhir adalah 1 penutup. Al-Muqaddimatu fi bayani ilmin nafi' wa fadlih. Bermula muqaddimah ini pada menyatakan ilmu yang memberi manfaat dan menyatakan kelebihannya, keutamaan daripada ilmu yang bermanfaat. Dalam Al-Quran apabila disebutkan masalah ilmu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu apabila disebut ilmu dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, itu pahamannya adalah ilmu nafi', yaitu ilmu yang bermanfaat. Kada asal ilmu kan, artinya kita jangan kada berisi ilmu agama. Dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW, kita ambil sedikit. Ujar Nabi, "Utulibtu alan nar." Aku dilihatkan lawan neraka. Para itu aksara ahliha al-fuqara. Ujar Nabi, aku melihat kebanyakan orang-orang yang masuk neraka itu adalah al-fuqara, orang-orang fakir. Mendengar al-fuqara ini banyak yang masuk neraka, sahabat karena merasa fakir bertakwa, "Ya Rasulullah, aminal ma?" Ya Rasul, apakah fakirnya itu kada duit lalu masuk neraka lah? Ujar Nabi, lah, bukan urusan duit, bukan urusan harta, walakin minal ilmi, tetapi fakirnya ini urusan ilmu agama. Fakir urusan ilmu agama inilah yang menyebabkan manusia banyak yang masuk ke neraka. Rasulullah SAW. Apakah itu lalakian atau begini? Memang secara umum disebutkan ujian Nabi utul itu alanar, para itu aksara ahliha an-nisa. Aku dilihatkan lawan neraka itu paling banyak isi masuk neraka itu adalah bebinian secara umum. Nah, kenapa bebinian ataupun lalakian itu banyak yang masuk ke neraka? Ujar Rasulullah, karena fakir ilmu agama. Faman lam yata'allam walam yastami walam yukhalidir ulama, itulah orang-orang yang lam yata'allam, kada mau belajar, walam yastami, kada mau hadir di majelis ilmu berdengar, walam yukhalidir ulama, pada pun berbarak berkumpul dengan ulama orang-orang saleh. Apabila 3 macam ini belajar kepada mau, berdengar kepada hendak, berbarak dengan ulama orang-orang saleh pada pun, maka hidup berpahala. Walaupun terkadang kita menyangka jujur, tapi sebenarnya terkadang salah, tapi kita kadang merasa karena kada berbarak, kada bertakun, kada mengaji masalah ilmunya. Terkadang menyangka jujur aja. Misalnya kayak apa? Ujar Nabi kita SAW, "Tanazzahu anil baul, fa innal ammah bil azab bil qabri minhu." Ujar Nabi, berhati-hatilah urusan berbesuh dalam fisik. Hati-hati urusan istinja.
Fa inna ammatal azab bil qabri minhu. Karena kebanyakan orang-orang yang disiksa di dalam kubur minhu marga asbabnya yaitu masalah bebesuh di wisi. Marga itu paling banyak ya Nabi. Ammatal azab paling banyak orang yang disiksa bil qabri dalam kubur minhu marga sebab daripada kisah bebesuh di wisi. Tasalah. Kenapa tasalah? Karena kada belajar, karena kada tahu. Masalah banyu ini kada pinandu lagi. Banyu mutlak, banyu musta'mal, mutan najis, ini masih belum pinandu karena memang kada belajar. Kada belajar bahwa lalu bebesuh di kamar wisi itu asal ada banyu. Kada tahu, kada mempelajari, kada paham ini banyu apakah suci, apakah mutlak atau kada. Banyu nang kawa dipakai gasan kita bebesuh di wisi, gasan kita berwudu, gasan kita mandi wajib, gasan memberisihi najis, itu samunyaan dipakai banyu mutlak. Kalau kada banyu mutlak kada kawa, banyu musta'mal kada kawa, apalagi mutan najis. Nah, 3 macam banyu ini setiap kita ini wajib tahu, supaya kalau kita masuk ke dalam wisi itu kita sudah melihat ini banyu nang ada ini apakah mutlak, apakah musta'mal, apakah mutan najis. Tahu kita. Secara peringkasan banyu mutlak itu banyu nang suci dan mensucikan. Arti suci kalau diminum ini banyu. Ini banyu. Nah, kita melihat banyu ini banyu apa? Ini banyu mutlak. Kalau diminum dan mensucikan. Kalau gasan bebesuh, kalau gasan berwudu, kalau gasan mandi wajib, kalau gasan menghilangkan hadas, itulah banyu mutlak. Minum aja. Kenapa? Karena memang beresik. Nah, sekarang pertanyaannya, kita masuk ke dalam wisi, bawa cangkir uang, bawa cangkir uang. Sekarang ambil cipuk di pembesuhan dia, minum apa? Tak minum juga lah. Karena apa kada? Ketiga, apa? Artinya kalau kita riga, kada kurun meminum, artinya kenapa dipakai? Sudah sulit. Banyak sudah tuha, beranak, bercucu, terkadang berbuyut, toh tatap masih kada paham, kada mengerti cara berbesuh di wisi. Jadi terangkan dia, tak tahu tuh orang tuh bisa kada ini cara berbesuh kada. Masuk ke dalam wisi, berangkat duduk, lalu cos, lalu keluar. Itu kada paham, belum mengerti lagi. Banyu yang dipakai, yang disimburakan ini apakah mutlak atau kada? Kita harus paham. Banyu itu kalau lebih 2 kulah disebut banyu banyak. Banyu kalau kurang pada 2 kulah disebut banyu sedikit. 2 kulah itu ukuran nang pasnya 60 cm kali 60 cm kali 60 cm.
panjang 60, lebar 60, tinggi 60, sama dengan 216.000 cm. Dikurangi ribunya jadi desimeter, jadi liter, jadi 216 liter. Itulah nangaran 2 pola. Kalau kurang pada 216 liter, misal tinggal 200, itu artinya banyu itu banyu sedikit. Sadrun itu berapa liter? Berapa? Sadrun berenang wasit 220, ya kan? 220. Nah, kalau hibah memang cukup. Kalau imbir apa? Imbir, imbir atau baskom, sama mandi wajib di baskom mandi. Ini pada mengerti ya, memurancingan baju yang kita pakai mandi, maka bajunya jadi musta'mal. Merancingnya ini. Nah sekarang hampir berataan kita WC itu, ini pembenyuan ini halus. Ya kalian lah, 2 kilo lagi sedikit kali 3 kilo. Itu jelas nyata udah kali cukup 2 kolah. Ya kolah. Nah artinya banyu yang ada ini kurang pada 2 kolah. Kalau tak buat najis, ada kapal silam, lamas, tai cacat, sebuting aja banyunya ini bukan najis. Ada kalau dipakai. Atau misalnya ininya bakal haram. Kalau kelihatan itihi kadeda kapal silamnya kadeda. Sekarang berpikir kita bro. Kira-kira waktu di sini buang pada hajat ini, apakah mungkin mamurancing tak buat kasih? Mungkin tak? Mungkin tak? Mungkin. Kenapa jadi mungkin? Karena ini visi se-Indonesia. Artinya visi umum. Artinya bukan kita aja yang membuat di sini. Mungkin karena anak membuat, atau ada nang Tuhan berdiri ya pulang bakamnya. Ada di jenang itu berdiri bakamnya. Kan makro berdiri bakamnya. Jangan merancing, atau anak cucu nak masuk, putarnya terus saja. Kepada merancing tak? Hanya mungkin aja nak itu tak buat najis merancing, bukan najis ngarannya, banyunya nih. Pokoknya kesimpulannya kayak aja, banyu yang ada di genang ini jangan dipakai, bukan untuk mengangkat menghilangkan hadas pada kawat. Siapa aja? Banyu apa dipakai? Makanya ada keran. Nah ini penting hati-hati. Masuk kita ke dalam WC, awal-awal yang kita hati-hati itu apa? Kerannya buka, keluar ada dulu. Keran buka, keluar, sudah aman. Ini pun kalau banyu yang keluar di keran ini memang mutlak, memang suci. Tapi kalau ada perubahan banyu yang keluar di sini, nih ada bau, rasa, warna berubah, maka di saat berubah itulah hukumnya musta'mal. Macam ini banyu terkadang berbau favorit ya. Nah di saat berbau itu, saat itulah ini banyu ada mutlak, ada musta'mal. Kenapa? Karena dicampur. Perubahannya ini dibuat
bukan berubah seorang. Kalau banyu itu berubah seorang, itu banyu tetap mutlak. Misalnya banyu di Bangkau, kemana aja mencibuk, tetap berbau itu. Nah, apakah itu banyu di Bangkau itu mutlak atau ada tetap mutlak? Kenapa? Ajar kayak itu. Kita mengambil banyu ini, banyu tanah kumpak, berbau kan? Berbau. Bau apa? Bau tanah. Baik, mutlak lah, mutlak. Kenapa? Ya aja, asli kayak itu. Kita kalau apa rasanya? Mesin kan? Di bawah itu boleh kan? Boleh. Kenapa? Asli memang kayak itu, bukan diolah. Sekarang misalnya di rumah kita, kolam kita, buat diulir 5 kilo. Lalu mesin kolam di rumah nih, kita buat deh. Ini buat diuyah 5 kilo tadi. Mesin banyunya pada gana kan? Kolam pemandiannya. Nah, sekarang apakah banyu yang kita buat di uyah tadi itu mutlak atau mustakmal? Hukumnya mustakmal. Kenapa? Karena perubahannya kita ulah, kita buat seorang, bukan berubah seorang. Kalau berubah seorang ini tetap asli, tetap mutlak. Banyu kolam di masjid, karena kala lawasan banyu itu berubah, warnanya ubah jadi apa? Pindah hijau gitu kan? Nah, itu apakah mutlak? Tetap mutlak karena ubah seorang, bukan diolah. Jadi banyu awal-awal apabila kita masuk ke dalam WC, dilihat tadi pramuka kerannya, makanya yang paling nyaman itu siap dapat diolah karena pinggir bulat. Kalau saya ada langsung ada tinggi dia kayak tong, kan amunnya sama laman itu jelas deh, hampir bau aman bener. Nah, jadi menyatakan masuk ke WC nang awal-awal dilihat kan buka, keluar ya aman, duduk kita, lalu kita buang kada aja. Selesai buang kada aja, ada besoknya. Banyu yang ada di sini pakai aja menyembur. Nah, sudah ternyata kata buat simbol menyembur, jangan dituyuk, jangan mulakan macet kloset, jangan tak simbol. Nah, makanya mulakan disunatakan. Kita itu dalam misi lah sunat menyamarkan suara. Nah, keluar sudah bisa merakan. Ini nampak hening beneran bener. Seorang berbuat ini mangkurak. Tahu kan gugur malah bau. Sama rakan, bahkan apa penyamarakannya? Dibuka. Keren. Kita kadang-kadang bunyi banyu. Terus yang ini bom kadang-kadang ini nah kalau ini banyu sama rakan. Amun di batangnya mana? Di batangnya mana? Tiga amun banyu cipuk jadinya kadang-kadang ini ramai banget. Apalagi di hijau kan kita kan bilang bahwa ini parah fisik di rumah aja. Bilang mandangan, nanti sudah di mandangan bunyinya sama rakan. Jadi nyatakan ini kan penting. Masuk PC banyu kita harus tahu deh ini banyu dipakai ada kerannya buka keluar ya siap duduk kita. Nah ampe kita besok, nah itu dipakai ya, ya. Tapi ingat ini hukum mengangkat hadis belum.
Belum lagi. Nang ianya, nih tadi nang dibuka tadi. Andai kata dibuka juga kerannya nih, lah dibuka juga. Tapi kita mengambil di sini juga, di wadah sini sama kamu. Kata kedua. Ina ianya, paambihan hendak besok, yaitu mengambil benyok nang bubur ikan dihantai. Sebelum menghantai wadahnya ini, gayungnya ini besok turun. Jadi tadi baju turun, nah hantai, nah hujan buang, nah buang. Nah dihantai nih, hanya hantai besilah baju nang turun nang suci tadi. Makanya andai kata kita membawa cangkir uang, lah masuk ke dalam WC, hantai di sini, di nang buku tadi, minum lah. Minum, mencipuk nang di sini berpikir kan. Nah, banyu nang dihentai inilah paambihan, inilah banyu mutlak. Nah, kita pakai gesan berbesuk menghilangkan hadas kecil. Apabila ini kada paham, kada mengerti nang bernyata masuk terus, kalau yang jebus keluar. Tapi jangan akan kita di rumah aja lah, bini kan, laki kan, anak, cucu kan. Jangan akan inya masuk ke sini, jangan akan. Kayak apa inya cara berbesok? Terus ada ide terus. Jangan akan inya. Bujur kan inya berbesok. Artinya penting kita mengajari anak cucu. Yang kayak itu nak kayak cuai berbesoknya tak salah ya. Ajari. Apabila urusan istinja ini kada bujur kada pas, artinya berbesuk makai baju nang di sini, tak cipok, tak keluar. Hukum hadas masih ada. Dibawanya berwuduk, wuduknya kada sah. Kenapa? Karena hadas kada bilang. Dibawa sembahyang kada sah. Kenapa? Karena hukumnya ini kada berwuduk. Karena wuduknya kada sah. Lalu walau banyak sembahyang nang digawinya samunyaan iroli parai kada bernilai, dianggap inya kada sembahyang nang kayak itu juga wian misalnya lalu meninggal mati katanya malah bau dikubur karena hukumnya inya ini kada sembahyang. Hati-hati masalah ini, walau sepilih ini gawian hari-hari. Cuma kita ada paham nih bahaya benar lah ini. Mudah-mudahan kalau mengampuni dosa-dosa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dunia akhirat kita lima sempurna aja di dunia wal akhirat. Ala dini wa ala nabi sallallahu alaihi wasallam nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina nabiyina Muhammadin nabiyyi wa alihi wa sahbihi ajma'in. As'aluka ya Allah fahma nabiyyin hifdha wa salli wa alina bil amin wa sayyidina bil amin wa akhirna bi taqwa wa jamina bil afiyah. Yasir umrana wa tahawajana wa fi dunya wa akhirati rahmatika ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa sallallahu ala mursalin walhamdulillah.